Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan laporan kami yang berjudul Budidaya Maggot sebagai alternatif pemanfaatan sampah organik basah di Pasar Giwangan. Sebelum itu, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Salma Karimah Mumtaz, selaku ketua dari tim peneliti. Saya Sabita Safa Hardani. Dan saya Barakatul Rizkina Asyifa. Kami dari MTS Negeri 1 Yogyakarta. Baik, untuk bab 1 pendahuluan akan disampaikan oleh Sabita. Silakan, Sabita. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan dan menjelaskan latar belakang dari penelitian kami yang berjudul Budidaya Maggot sebagai alternatif pemanfaatan sampah organik basah di Pasar Giwangan. Latar belakang masalah dari penelitian kami adalah karena sekolah kami dekat dengan pasar induk buah dan sayur Giwangan, tepatnya di sebelah utara pasar tersebut. Sehingga setiap kami berangkat maupun pulang sekolah, kami selalu melewati dan melihat tumpukan-tumpukan sampah yang ada di beberapa titik. Pasar induk buah dan sayur di Giwangan tersebut menghasilkan sampah organik basah kurang lebih 1 truk per harinya. Terkadang sampah-sampah tersebut tidak langsung dibuang ke TPA Piungan, yang itu menyebabkan membusuknya sampah dan mengundang lalat BSF yang menyebabkan munculnya maggot. Dari latar belakang tersebut, kami merumuskan 3 rumusan masalah. Yang pertama, jenis sampah organik basah apa sajakah yang dihasilkan dari pasar tersebut? Yang kedua, berapa rata-rata jumlah sampah organik basah yang dihasilkan dari pasar tersebut? Dan yang ketiga, bagaimana hubungan sampah organik dengan laju perkembangan maggot yang dihasilkan dari pasar tersebut. Dari 3 rumusan masalah, kami memiliki 3 tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui jenis sampah organik basah apa saja yang dihasilkan dari pasar tersebut. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui berapa berapa rata-rata jumlah sampah organik basah yang dihasilkan dari pasar tersebut. Dan yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana hubungan sampah organik dengan laju perkembangan maggot. Ini adalah manfaat penelitian, yaitu manfaat bagi masyarakat dan manfaat bagi peneliti. Bab selanjutnya akan disampaikan oleh Syifa. Baik, terima kasih Sabita. Di sini kami mengambil beberapa dasar teori. Yang pertama tentang sampah organik basah. Dari beberapa teori yang kami dapatkan, dapat disimpulkan bahwa sampah organik basah yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sampah buah dan sayur tidak layak jual yang dibuang oleh para pedagang di Pasar Giwangan. Yang kedua, tentang pengelolaan sampah organik basah. Sampah organik basah masih memiliki banyak manfaat apabila dikelola dengan baik. Salah satunya dengan memanfaatkan maggot. Dan yang ketiga, tentang maggot. Maggot sendiri merupakan larva lalat BSF yang dapat dibudidayakan dengan memanfaatkan limbah organik. Bab selanjutnya kembali disampaikan oleh Sabita. Baik, metodologi penelitian yang kami gunakan adalah metode eksperimen skala laboratorium yang kami laksanakan di Laboratorium IPA MTSN 1 Yogyakarta, ditambah dengan wawancara langsung kepada narasumber yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian ini kami mulai sejak tanggal 7 pada bulan Maret 2022 hingga akhir penyusunan pada tanggal 3 Agustus 2022. Teknik dan alat pengumpulan data yang kami lakukan ini dengan melakukan observasi, wawancara, dokumentasi, dan percobaan di laboratorium. Untuk observasi, wawancara, dan dokumentasi kita masukkan ke dalam logbook.
Analisis data yang kami gunakan dalam penelitian kami adalah analisis deskriptif, yang mana dengan melihat rata-rata peningkatan jumlah dan berat larva serta reduksi jumlah sampah organik basah. Bab selanjutnya akan disampaikan oleh Salma. Baik, terima kasih Sabita. Jadi di sini saya akan menjelaskan bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Untuk menjawab perumusan masalah nomor pertama, yaitu pada saat pengamatan, kami memperoleh 10 jenis sampah buah dan 8 jenis sampah sayur. Di antaranya ada buah apel, buah belimbing, buah pepaya, buah mangga, jambu, jeruk, keprok, jeruk bali, melon, nanas, pir, semangka, dan buah naga. Dan 8 sampah sayur lainnya itu ada sayur bayam, daun bawang, cabai, kol, sawi, selada, seledri, dan tomat. Untuk menjawab perumusan masalah nomor 2, yaitu rata-rata jumlah sampah organik basah yang dihasilkan perharinya di Pasar Giwangan. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Jawati selaku koordinator pasar, kami memperoleh kurang lebih 3 ton perharinya atau setara dengan 1 truk yang akan dibawa ke TPA Piyongan. Dan untuk menjawab perumusan masalah nomor 3, yaitu hubungan sampah dan laju perkembangan maggot. Yang pertama, volume sampah organik jenis buah berbanding terbalik dengan volume laju perkembangan maggot. Hubungan ini sangat positif. Dan yang kedua, volume sampah organik jenis sayur tidak mempengaruhi perkembangan maggot. Hubungan ini cenderung negatif. Dan yang ketiga, volume sampah jenis campuran atau sampah buah dan sayur berbanding terbalik dengan laju perkembangan maggot. Hubungan ini cenderung positif. Selanjutnya, yaitu keterangan dari hubungan sampah organik basah dan laju perkembangan maggot. Yang pertama, sampah organik jenis buah menghasilkan maggot cukup banyak. Saat volume sampah tereduksi, jumlah dan berat maggot meningkat cukup banyak. Dan yang kedua, sampah organik jenis sayur tidak menghasilkan maggot sama sekali. Saat volume sampah tereduksi, maggot tidak muncul. Volume sampah berkurang karena cairan dari sampah tersebut turun. Dan yang ketiga, sampah organik jenis campuran menghasilkan maggot sedang. Saat volume sampah tereduksi, jumlah dan berat maggot meningkat walaupun tidak tinggi. Di sini dapat dilihat ini merupakan proses dari budidaya maggot. Pertama, kami mengambil sampah organik basah di Pasar Giwangan. Lalu kami membawa sampah organik basah tersebut ke madrasah dan mulai menimbang, mencacah, dan memasukkan kepada ember komposter sesuai dengan jenis perlakuannya. Selanjutnya adalah data pengamatan harian pengelolaan sampah organik basah dari Pasar Giwangan dengan budidaya maggot. Dari data tersebut dapat kami simpulkan volume sampah buah tereduksi sangat cepat. Bisa dilihat dari sini, hari pertama adalah 5 kg sampai hari ke-10 menjadi 2,5 kg. Begitupun juga perkembangan maggot dari sampah buah itu meningkat cukup banyak. Begitupun juga di sampah campuran. Hari pertama masih 5 kg sampai hari ke-10 menjadi 2,4 kg. Di percobaan sampah sayur, hari pertama masih 5 kg sampai hari ke-10 menjadi 1 kg. Namun maggot tetap tidak muncul. Berikut merupakan data pengamatan harian kondisi lingkungan pada budidaya maggot. Bisa dilihat dari sini, ini merupakan suhu, temperatur udara, dan kelembapan udara pada hari pertama sampai hari ke-10. Berikutnya kesimpulan dan saran bab 5 akan disampaikan oleh Syifa. Baik, terima kasih Salma. Kesimpulan dari penelitian ini adalah jumlah sampah buah dan sayur merupakan bagian terbesar dari sampah yang ada di Pasar Giwangan. Rata-rata jumlah sampah yang dihasilkan Pasar Giwangan adalah 5 ton per harinya. Budidaya maggot menjadi salah satu alternatif pemanfaatan sampah organik basah yang ada di Giwangan. Saran dari penelitian ini adalah dapat dilakukan penelitian lanjutan untuk maggot dengan menggunakan media sampah organik kering, dan perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui kandungan dan manfaat yang ada pada POC yang merupakan hasil sampingan dari penelitian ini.
Sekian dari presentasi kami. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab. Terima kasih. Waktu dan tempat akan saya serahkan kepada panitia. Baik, terima kasih kepada MTS Negeri 1 Yogyakarta. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada Bapak Uun dan Bapak Afid. Kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Kami ucapkan selamat kepada Ananda dari MTS Negeri 1 Yogyakarta yang telah lolos Marco Manabayor State Competition yang pertama ini. Sebelum pertanyaan yang pertama, saya lupa harusnya saya sampaikan di awal tadi. Ini karena saya menemukan sesuatu yang menurut saya menggelitik dari ketika membaca full papernya dari Ananda semuanya, baik yang lolos final maupun tidak, meskipun ada beberapa yang sudah sesuai menurut saya. Ini di tujuan penelitian, biasanya kan tujuan penelitian itu kan tinggal merubah dari apa yang menjadi rumusan masalah. Kemudian rata-rata kebanyakan itu ditulis untuk mengetahui dan untuk mengetahui itu ya. Kalau ada rumusannya 3 itu biasanya untuk mengetahuinya 3 gitu ya. Nah, padahal harusnya ketika riset ini sudah tidak menggunakan C1, mengetahui itu kalau menurut taksonomi Bloom itu kan masih C1 ya. Harusnya menggunakan C4 yang menganalisa, lalu C3 menerapkan gitu ya. Sudah tidak mengetahui lagi. Misalnya kalau yang pertama mengetahui, yang kedua mengetahui, oke lah. Tapi yang ketiga harusnya menganalisis dampak, menganalisis jumlah, gitu ya. Itu sepertinya harus begitu kalau sudah penelitian, gitu ya. Kemudian di sini juga tidak ada penelitian yang relevan. Padahal setahu saya budidaya maggot itu pembahasannya luar biasa banyaknya, gitu ya. Ya, pertanyaan saya yang pertama, apakah penelitian Ananda ini menjadi yang pertama atau terinspirasi dari penelitian yang lain? Yang pertama. Baik, izinkan saya untuk menjawab. Jadi sebelum penelitian ini kami dimulai, kami melakukan survei ke Hotel Ambarukmo dengan Bapak Sartono selaku Kepala Divisi Garden Hotel Ambarukmo. Di situ beliau sudah melakukan penelitian terdahulu menggunakan sisa-sisa makanan dari restoran tersebut. Jika dibandingkan dengan penelitian kami melakukannya dengan sampah organik basah, buah dan sayur dari Pasanggiwangan. Namun, beliau melakukan penelitiannya tersebut dengan sisa-sisa makanan dari Hotel Ambarukmo tersebut. Itu yang menginspirasi ya? Iya. Ya. Kemudian tadi setelah pengolahan sampah ini ya, itu yang dibawa apa itu? Tadi tidak sempat disentuh dan tidak sempat dijelaskan apa, kok cuma dipajang gitu. Oh iya. Jadi akan saya jelaskan, ini merupakan ember komposter, penampungan sampah organik basah yang menjadikan ini menjadi budidaya maggot tersebut. Di atas ini merupakan tampungan sampah buah dan sayur, dan di bawah ini tampungan dari pupuk organik cairnya. Jadi di tengah-tengah sini ada bolongan untuk memasuki airnya tersebut. Karena harusnya di sini ada bolongan untuk memasuki lalat BSF tersebut untuk bertelur di sampah buah. Dan airnya ini merupakan pupuk organik cair yang merupakan hasil samping dari budidaya maggot tersebut. Sudah diuji untuk pupuk cairannya itu jangan-jangan jadi racun? Bukan racun, Bapak. Ini pupuk organik cairnya lagi diuji di Laboratorium IPA MTS Negeri 1 Yogyakarta. Lagi Sudah. proses. Oh, pernah diproses. Kemudian untuk itu kan tadi untuk penelitiannya kan dipisah ya. Ada yang buahnya dipisah sendiri, sayurnya dipisah sendiri, kemudian buah dan sayur digabungkan gitu ya. Nah, ini arahnya apakah di Pasargiwangan sudah seperti itu atau harus itu, apakah saran Ananda untuk Pasargiwangan agar dibuat seperti itu? Ini saran saya untuk Pasargiwangannya tersebut. Nah, kira-kira direspon nggak? Ya, semoga saja direspon, tapi sepertinya juga direspon. Ya, karena ini termasuk pemanfaatan sampah organik basah di Pasargiwangan.
Ya. Kemudian selanjutnya, maggot itu apakah bisa datang sendiri atau harus dipancing dengan bibit? Izinkan saya untuk menjawab. Maggot sendiri dipancing menggunakan sampah organik cair tersebut. Jadi kami menggunakan sampah buah dan sayur, kemudian diletakkan di ember komposter ini, lalu nanti akan ada lubang di sekitar sini ataupun di atas sini untuk tempat masuknya maggot. Lalu maggot nanti akan bertelur di dalam ember komposter ini, dan telurnya nanti akan berubah menjadi larva yang memakan sampah yang ada di dalam sini. Gitu. Untuk menambah informasi, yang bertelur itu bukan maggotnya tapi lalat BSF-nya. Kemudian, harapan Ananda untuk Pasar Giwangan sendiri dengan keadaan sekarang adalah sampahnya masih belum tertata, ada 5 ton ya tadi ya? Maaf, 3 ton. Oh, 3 ton per hari itu. Apakah ada saran Ananda untuk itu? Kenapa Ananda tidak menyarankan ya biar cepatlah daripada diproses lama, belum tentu direspon, itu dibakar sajalah sampahnya atau dikubur atau di mana gitu? Izinkan saya untuk menjawab. Kami di sini melakukan penelitian karena kami sendiri cukup terganggu dengan tumpukan sampah yang ada di pasar Giwangan tersebut. Dan dari pasarnya sendiri juga sudah ada penanganan, namun masyarakat masih mengabaikan larangan tersebut, sehingga kami cukup risih dengan tumpukan tersebut dan menindaklanjutinya. Ya, semoga penelitian ini dapat berdampak besar terhadap Pasar Giwangan ya. Semoga MTS Negeri 1 Yogyakarta tidak bau lagi ya, dengan efek itu. Dan saya kira kalau ini berhasil, ini merupakan penelitian yang luar biasa karena yang namanya penelitian itu tujuannya adalah memiliki dampak besar di masyarakat. Ya, terima kasih. Bisa dilanjutkan ke Pak Afid. Baik, terima kasih. Selamat sudah sampai tahap final begitu ya, dari MTS Negeri 1 Yogyakarta. Nah, pertanyaan dari saya tidak mengulangi pertanyaan dari Pak Uun ya. Tadi pertanyaan kami agak mirip begitu. Maggot munculnya dari mana? Nah, itu sudah tadi diungkap oleh Pak Uun ya. Tapi saya itu sebenarnya itu dipancingnya tuh bagaimana toh sebenarnya gitu, apa tadi bilangnya pakai pupuk ini ya, pupuk organik ini. Jadi ceritanya sampah organik basahnya harus dilumuri dengan itu kah atau bagaimana? Izinkan saya untuk menjawab. Jadi di sini kami menggunakan sampahnya bukan pupuk cair organiknya. Nah, berarti pertanyaan Pak Un belum terjawab dong. Bagaimana lalatnya itu bisa datang? Apakah datang dengan sendirinya begitu? Datang dengan sendirinya karena sudah dipancing dengan buah dan sayur tadi, lalu menetas di sini. Taunya itu lalat BSF bukan lalat biasa? Karena lalat biasa memiliki ukuran dan warna yang berbeda daripada lalat yang lain. Jaminan bahwa yang datang adalah lalat BSF bukan lalat biasa? Karena lalat BSF sendiri cenderung memakan dari sampah buah daripada yang lain. Sementara kalau lalat biasa itu kan bisa makan dari apa saja yang ada. Oke, secara teori bilang begitu ya. Saudara tuliskan di karet tulis ini di halaman berapa? Belum kami tuliskan di laporan penelitian tersebut. Oh, berarti tidak mengangguk ya, harusnya menggeleng ya. Oke. Baik-baik. Nah, maggot itu kan kalau kita cek di Google Scholar itu kan bukan hal baru ya. Dan sebenarnya begitu membaca ini itu boleh ya juri itu berekspektasi ya, memiliki harapan begitu. Saudara itu kan sudah sangat aktual ketika mau menelitinya di Pasar Giwangan. Sebenarnya ekspektasinya itu adalah kalau saudara setidaknya di bagian saran atau di penelitian ini itu merancang desain budidaya maggot di Pasar Giwangan, ya. Jadi di awal kan sudah bagus ya, 3 ton sampahnya seharinya, dan itu sering telat tidak dibawa langsung ke TPS Piungan, kan bagus itu ya.
Terus sudah ada identifikasi itu. Terus jenis-jenis sampahnya itu juga muncul di rumusan masalah. Ada buah, ada sayur, ada ini, ada itu, dan seterusnya. Ekspektasi begitu membaca halaman-halaman awal itu adalah saudara muncul dengan ide desain perbudayaan Magot di sana. Harus membuat tempat dengan ukuran luas sekian kali sekian, dan kemudian itu nanti butuh magotnya sekian, nanti ininya begitu, rancangan kotaknya bagaimana, bisa menghasilkan magot berapa, dan seterusnya, barulah disarankan kepada pengelola pasar Giwangan. Nah, awalnya begitu, tapi ternyata yang muncul di metode adalah penelitian skala laboratorium. Itu pun saudara coba jelaskan mengapa kalau di benar skala laboratorium, mengapa yang sayur tidak muncul maggot sama sekali? Baik, izinkan kami untuk menjawab pertanyaan Bapak. Karena lalat BSF itu merupakan lalat buah. Jadi cenderung bertelur di sampah buah daripada sampah sayur. Namun kami ingin meneliti juga di sampah sayurnya tersebut. Ya, kenapa begitu ya? Sudah tahu tuh lalat buah. Terus saudara kok ingin tahu itu juga bisa di sayur apa enggak gitu? Itu kenapa alasannya secara ilmiah yang ada di karya tulis ini? Karena kami ingin menelitinya saja, karena di pasar Giwangan tersebut terdapat sampah buah dan sampah sayur. Jadi sekalian kami manfaatkan sebagai penelitian. Oke, ya baik, itu bisa diterima ya. Jenisnya ada sampah sayur, kenapa nggak diteliti sekalian gitu ya? Nah, oke, cukup dari saya ya. Nah, itu berarti hanya ekspektasi saya belum direspon tadi. Mengapa saudara tidak menyentuh ke arah desain? Sama sekali tidak muncul loh di saran. Itu juga tidak ada. Tadi kan bilang sama Pak Uun tadi, saya menyarankan ke pasar Giwangan dan semoga saja direspon. Sarannya itu bagaimana toh? Izinkan saya untuk menjawab. Jadi di sini kami sedang melakukan percobaan untuk mengetes ke Baik, alasan Bapak, ekspektasi Bapak bisa kami terima untuk melanjutkan penelitian lebih lanjut. Saran. Oh ya, saran Bapak. Saran dari hasil penelitian ini itu loh. Yang ingin direspon oleh pasar Giwangan itu apa yang saudara inginkan? Yang minta direspon oleh pasar Giwangan yang disampaikan Pak Uun tadi. Saudara bilang, Pak Uun kan tadi apa ya sarannya tadi direspon? Iya, semoga direspon. Yang apa? Sarannya bagaimana? Izinkan kami untuk berdiskusi sebentar. Izinkan saya untuk menjawab. Jadi di sini kami hanya melakukan percobaan untuk menguji apakah dari penelitian yang sebelumnya itu benar adanya atau bukan. Dan untuk saran ke pasar Giwangannya ini, kami menyarankan agar pasar Giwangan melakukan hal yang sama dengan pemanfaatan budidaya maggot untuk menguraikan limbah sampah organik yang basah. Gitu. Ya sudah ya. Terima kasih. Tepuk tangan semua untuk MKS Negeri 1 Terima kasih untuk saran dan pertanyaan dari Bapak Dewan Juri. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dewan Juri dan kepada